warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Loh, kok lupa? Kalau saya tanya kabar, jawabannya alhamdulillah, luar biasa, baik, Allahu Akbar, yes, yes, gitu kan ya? Saya ulangi. Apa kabar anak-anak? Yes, yes, yes. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, sebelum kita masuk pelajaran hari ini ya, kita lakukan ice breaking dulu. Ayo berdiri, semua berdiri. Berdiri. Kalau saya sebut kepala, coba ikuti saya. Ini kepala, pundak, lutut, kaki. Ya, kepala, pundak, lutut, kaki. Pundak. Mana yang pundak? Kepala. Kaki. Loh, mana kaki? Pundak. Lutut. Kepala. Pundak. Ya, terima kasih. Berarti sudah konsentrasi semua. Kita duduk kembali. Hari ini kita akan belajar tentang apa, anak-anak? Namanya coding dan kecerdasan artifisial. Kemarin di pelajaran yang lalu kan sudah pernah dikenalkan ya, coding dan kecerdasan artifisial. Nah, kali ini kita akan mengenal berpikir komputasional lah. Seperti apa sih berpikir komputasional? Kira-kira ada yang bisa tahu enggak? Ada yang bisa menjelaskan apa berpikir komputasional? Ada yang bisa? Coba angkat tangan. Kalau enggak bisa, ada yang angkat tangan, saya tunjuk. Jidan, menurut kamu apa? Apa Bit? Bita atau yang lain? Tapi tetap pakai hati. Coba ulangi lebih keras. Belajar berpikir seperti komputer. Oh ya, belajar berpikir seperti komputer tetapi tetap pakai hati. Maksudnya apa sih? Gitu katanya Bita. Tepuk tangan untuk Bita. Nah, berpikir komputasional. Tujuannya apa kita akan belajar? Nah, kita akan mempelajari sistem berpikir komputasional. Ya, sebelum itu nanti ini tujuan kita ya, menjelaskan apa itu berpikir komputasional. Kira-kira kalian pengen tahu berpikir komputasional enggak? Nah, mari kita ikuti pelajaran lebih lanjut ya. Setelah itu mengenali 4 langkah utama dalam berpikir komputasional. Arka, kira-kira kamu kenal komputasional enggak? Ada yang lain yang kenal komputer? Ya, kira-kira kalian akan diajak berpikir seperti komputer. Kemudian contoh penerapannya. Itu tujuan belajar hari ini. Ada berapa anak? 3 ya. Nah, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional dalam memecahkan masalah ya. Berpikir tadi, memecahkan apa? Memecahkan masalah secara terstruktur. Maksudnya terstruktur itu apa? Terstruktur itu apa? Loh, kok enggak tahu? Ayo, ada ide? Enggak ada ide sama sekali. Belum pernah mendengar kata komputasional. Baru hari ini ya. Nah, cara berpikir untuk memecahkan masalah secara terstruktur ya. Gitu kan ya.
Kemudian digunakan oleh programmer, ilmuwan, atau kita juga termasuk ya berpikir komputasional dalam memecahkan masalah terstruktur. Maksudnya seperti apa itu? Tidak ada ide. Coba kalian buka buku kalian. Gak tahu dipelajari bukunya. Kalian bisa lihat di buku halaman 9. Nah, menurut kalian apa berpikir komputasional? Berpikir secara terstruktur ya, terstruktur. Terstruktur itu maksudnya bagaimana, seperti apa? Maksudnya terstruktur itu adalah apa, Nana? Dari hal yang kompleks menjadi hal yang konkret. Dari hal yang kompleks. Misalnya masalah apa? Saya contohkan di sini ya. Membantu menyelesaikan masalah dengan cepat. Nah, nanti ada langkah-langkahnya ya. 4 langkah kok berpikir komputasional itu berisi tentang dekomposisi. Apa, Rek? Halo? Apa langkah pertama? Ulangi dengan keras. Apa itu? Dekomposisi. 4 langkahnya apa? 1. Dekomposisi. Artinya apa itu? Memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Kemudian yang kedua apa? Yang ketiga, abstraksi dan algoritma. Ada berapa 4 langkah berpikir komputasional tadi? 4 itu apa saja? 1. 2. Ketiga. Yang keempat. Nah, dekomposisi itu dari masalah yang besar itu akan diurai menjadi kecil-kecil, bagian kecil-kecil ya. Contoh, seperti apa sih? Masih bingung kan ya? Misalnya, kalian akan menyiapkan bekal sekolah. Apa saja langkah yang harus dilakukan? Misalkan kalian akan membawa bekal untuk besok. Apa yang dipikirkan pertama kali? Menunya, menu apa? Langsung sebut misalnya apa? Nasi goreng. Berarti harus ada nasi. Artinya nasinya sudah matang apa masih perlu dimasak? Nah, berarti ada nasinya. Kemudian kan setelah menu sudah dibuat nasi goreng, berarti harus ada bahannya nasi. Setelah itu apa lagi? Bumbunya siap enggak? Alat gorengnya ya itu bahan. Nah, itulah yang dimaksud dengan bagian-bagian kecil dari menunya. Kalian menentukan dulu menu. Kemudian apa? Kan terstruktur. Enggak mungkin kalian ambil. Bisa enggak dilakukan apa namanya? Misalnya ambil ini penggorengan ini loh, sotil ini loh ya. Bisa enggak seperti itu dulu? Tanpa dilakukan, dicari bahannya, nasinya. Bisa jadi nasi goreng kalau tidak ada nasinya. Nah, itu namanya terstruktur, harus
terpenuhi semua. Setelah menu bahan makanan, apa yang perlu dilakukan lagi? Iya, dibungkus, dibekal ya. Apa mau dibawa satu genggam? Berarti harus lengkap. Kira-kira gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami enggak? Apa tadi? 4 berpikir komputasional gitu loh. Dekomposisi, pengenalan pola, kemudian abstraksi. Nah, salah satu contoh dekomposisi adalah membuat nasi goreng. Berarti yang dilakukan apa? Menyiapkan bekal. Menu dulu, kemudian menyiapkan bahan. Nah, itulah langkah-langkah yang harus terstruktur. Bisa enggak kita? Misalnya kita balik, memasukkan tas dulu, kemudian menyiapkan bahan. Bisa enggak langkah itu dilakukan secara terbalik? Tidak bisa. Nah, seperti itulah berpikir komputasional ya. Kalian bekerja mirip-mirip sistemnya komputer, nggak bisa dibolak-balik. Kalau bahannya dulu disiapkan, kemudian langsung masukkan tas, ya nggak mungkin jadi nasi goreng ya, gitu ya. Kemudian contoh pengenalan pola, misalnya ada pola yang berurutan. Kalau di pelajaran kalian pas dia matematika misalnya ya, ada dulu di kelas 4 atau kelas 5 kalian mengenal pola bilangan ya. Ada enggak? Masih ingat? Selain pola bilangan, pola apa? Pola gambar, kan setelah gambar segitiga, kotak, lingkaran, berikutnya apa gitu ya. Nah, sekarang pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kalian setiap Senin berangkat jam berapa? 6.30. Ada kemacetan enggak? Di mana? Misalnya saat masuk pintu gerbang, itu ada macet enggak? Ada. Nah, berarti ada pola seperti apa? Senin pagi macet. Berarti masalahnya kan kalau jam sekian selalu macet. Berarti polanya apa? Muncul pola kalau dari kejadian sehari-hari ya. Kejadiannya kan ini anak-anak ya. Apa kejadiannya? Kalau setiap Senin berangkat jam 6.30 selalu Nah, ini masalahnya. Berarti polanya seperti apa? Senin pagi. Ini loh kalau dibaca dalam sistem apa mang? Cara berpikir komputasi dibaca apa? Senin pagi macet. Berarti harus ada solusi apa? Sampai itu jenis solusinya seperti apa? Berangkat, maka harus berangkat lebih awal. Itu cara berpikirnya ya. Halo, sampai di sini paham ini? Yang dimaksud ini paham? Kalau Senin macet pagi berarti dibacanya ada pola Senin pagi macet, kemudian harus berangkat lebih awal, gitu ya. Kemudian berikutnya ada contoh abstraksi. Masalahnya, misalnya ada masalah temanmu lupa membawa buku PR. Kemudian apa yang dilakukan? Dimarahi. Apakah dengan dimarahi di apa itu? Diintimidasi seperti sedemikian rupa masalahnya bisa selesai? Tidak kan ya? Halo. Masalahnya bisa selesai enggak dengan dimarahi? Tidak, tapi harus ada hal konkret yang harus bisa dilakukan. Contohnya di sini apa, anak-anak? Cari solusi. Solusi berarti solusinya apa? Bisa pinjam, bisa foto, kopi, atau kalau enggak bisa berarti harus nulis ulang. Nah, itulah yang dimaksud dengan apa?
dari hal yang kompleks menjadi hal yang konkret. Pernah enggak kalian mengalami lupa PR? Siapa ini? Halo? 2 orang ini namanya siapa? Torik. Pernah mengalami enggak? Ada yang pernah mengalami lupa PR? Nah, apa yang kamu lakukan? Menangis? Marah-marah? Apakah menyelesaikan masalah? Tidak. Maka yang harus dilakukan pertama apa? Ada pilihan. Ciptakan pilihan-pilihan. Nah, itulah cara bekerjanya. Misalnya pinjam, fotokopi kalau dekat ya. Kalau terpaksa tidak ada ya harus ditulis ulang, dikerjakan ulang. Begitu ya. Halo, bisa dipahami enggak? Hal yang abstrak, lupa PR itu kan abstrak. Enggak ada bentuknya ya. Dari hal yang abstrak itu, ya apa aku lek PR ku kari. Karena lupa, maka yang harus dipikirkan adalah apa? Pilihan-pilihan. Oh, pilihannya kita pinjam atau apa? Fotokopi. Pilihannya apa? Halo, pilihan apa yang ada di sini? 1, bisa pinjam. 2, fotokopi atau apa? Arka. Mengerjakan ulang. Ngikuti penjelasan Pak Heri apa enggak nih? Halo. Coba tepuk 1. Tepuk 2. 1. Loh, kalau saya bilang 1, kalau saya bilang tepuk. Kalau enggak ada tepuknya berarti gak boleh berarti gak konsentrasi gitu. Tepuk 1. Tepuk 2. 2. Loh. Gak ngrungokno. Kalau ada kata tepuk harus tepuk. Kalau enggak ada kata tepuk. Nah. Tepuk 2. Tepuk 2. 1. Loh, 1. Masih ada yang tepuk ya. Masih semangat ta? Kok tentang kabeh wedi ngono, takut ta? Coba saya tanya, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Aku takut ngono. Ayo. Berikutnya. Kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah algoritma dari dekomposisi, kemudian pengenalan pola, abstraksi, satunya apa? Algoritmik atau algoritma. Contohnya apa? Pak Heri bisa mengilustrasikan contoh cara membuat teh manis, ya Boka. Kemudian setelah itu, nah setelah tuang air panas, lalu apa yang terjadi? Tehnya sudah jadi belum? Apakah ini bisa dibolak-balik? Misalnya tuang air panas dulu, kemudian sajikan, aduk rata. Harus ada langkah yang apa namanya? Secara berurutan ya, berurutan, algoritmik. Nah, sekarang saya punya tantangan. Suka tantangan enggak? Halo. Masih dengar suara saya? Halo. Kalau saya jawab halo, jawaban hai-nya mana? Halo, hai. Halo, hai. Nah, sekarang saya punya tantangan mini. Buat langkah-langkah algoritma untuk mengikat tali sepatu. Siapa bisa? Apa yang pertama?
Gawing menali sepatu lo, apa yang dilakukan terlebih dulu? Siapkan sepatu misalnya ya. Kemudian apa lagi? Langsung dipakai. Tidak ada bahan lainnya. Ini enggak dipakai. Sebelum sepatu biasanya pakai apa? Kaos kaki dulu ya. Masukkan sepatu, kemudian harus diapakan? Ikat. Ya. Kemudian ada tantangan lagi. Bagaimana cara menyusun meja belajar? Nah, berarti apa yang dilakukan terlebih dulu? Menyiapkan meja. Termasuk langkah apa itu? Menyiapkan meja. Berarti harus dipecah-pecah dulu. Apa yang dilakukan? Bagian yang perlu dilengkapi loh apa? Mejanya ya, menyiapkan meja. Terus apa lagi? Apa, Bit? Kursi. Ada kursi perlu. Iya, kemudian apa lagi? Buku, menata. Ya, dan seterusnya. Misalnya menyalakan TV. Gimana langkah menyalakan TV? Apa yang dilakukan? Langsung ambil remote, langsung bisa. Nah, kalau TV-nya itu ngelebonon cep-cepan itu, gimana caranya? Pastikan arus listriknya dulu ya, itu langkah pertama, 1. Kemudian langkah kedua, iya, hubungkan arus colokan listriknya ya. Kemudian apa? Nyalakan TV. Setelah itu, setelah TV menyala apa? Menyekrol itu ya apa? Berarti menyekrol itu apa? Lah lebih dispesifikkan, dirinci. Menyekrol itu apa jenenge? Pilih channel yang diinginkan. Pakai apa ini? Pakai remote. Ya, coba diulangi. Langkah tadi apa? Pertama apa yang dilakukan? Pastikan arus listrik terhubung. Kemudian apa? Apa mang kedua wes listriknya wes mancep. Colokane wes terhubung. Nyalakan TV. Kan itu ada. Kemudian pilih channel yang diinginkan. Coba diulangi ayo. Mulai dari pertama apa? Ya, mengira-ira. Pastikan arus listriknya, hubungkan kabel listriknya ya. Terus nyalakan TV, pilih channel yang diinginkan. Itulah cara-cara yang termasuk dalam langkah-langkah algoritmik. Kalau begitu apa? Hari ini kita belajar apa, Nana? Belajar berpikir komputasional. Artinya berpikir apa? Secara logis dan terstruktur. Kamu perhatikan apa? Komputasional mang apa? Kata berarti harus apa? Berpikir seperti apa? Logis dan terstruktur. Kemudian ada 4 langkah yang harus dilakukan dalam komputasional. Apa saja tadi? Dekomposisi, pola, pengenalan pola maksudnya ya, abstraksi dan algoritmik. Bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari enggak? Bisa. Ambil kita adopsi ya. Kita adopsi cara berpikirnya, kita lakukan, praktekkan dalam sehari-hari. Contohnya apa tadi? Kalau tiap hari
Misalnya setiap hari Senin ada yang terlambat. Tidak ada. Oh, stop berarti. Tidak pernah ada yang terlambat. Kalau misalnya hari Senin terlambat, berarti langkah yang pilihannya apa? Berangkat lebih awal. Itu solusi ya. Tidak lakukan berulang-ulang. Itu jenenge apa? Ndablek. Ternyata cara cerdasnya adalah berpikir berangkat lebih awal. Gitu ya. Kemudian contoh lagi apa? Ketika lupa tidak bawa PR. Menciptakan pilihan-pilihan, solusi benar. Ya. Solusi benar Arka. Kita kasih tepuk salut ya buat Arka. Tepuk salut. Salut. Salut gitu ya. Kalau yang bisa mengeluarkan ide dan bisa berpendapat benar, kita kasih tepuk salut ya. Setuju? Setuju enggak? Nah, karena tadi Arka sudah, kita kasih tepuk salut ya. Salut. Ya, tepuk tangan buat Arka. Berikutnya. Nah, itulah hal-hal yang perlu kita pelajari dalam berpikir komputasional ya. Sebelum nah, mari kalian akan mendiskusikan tentang lembar kerja ini ya. Nah, ini nanti akan saya bagi, kalian bisa mengerjakan apa yang sudah menyiapkan bekal setiap hari. Apa yang dilakukan tadi? Nah, ini kalian silakan dikerjakan di lembar kerja. Bisa ya? Apa yang dilakukan? Jawabannya. Apa yang sering berulang saat menyiapkan bekal setiap hari? Yang sering berulang apa? Menyiapkan menu ya. Nah, hal itulah yang setelah tadi ada pengenalan pola ya, kemudian abstraksi. Setelah itu apa? Berpikir algoritmik. Nah, dari penjelasan tadi nah, inilah kesimpulan yang telah kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari
Bermanfaat ya. Apa? Kesimpulannya apa? Berpikir komputasional tadi apa? Berpikir secara logis dan terstruktur. Ada 4 langkah utama apa? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Bisa enggak ini dipakai dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Seperti apa? Seperti apa yang kalian kerjakan di tantangan tadi ya. Ya, terima kasih. Ada yang perlu disampaikan, ditanyakan? Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri. Terima kasih untuk atas hari ini. Kita apa jenenge? Kalian boleh berkemas. Berkemas. Silakan dikemasi dan boleh istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wes boleh istirahat. Berapa menit Pak Erik?